Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Edi Ramidhar Mariski Kodimiti dari kelas 6 ATO dengan NIM 19153443031. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya demokan pada hari ini, yaitu simulasi home security dengan RFID, LCD, dan aplikasi Thingsboard. Yang pertama, ini saya akan menjelaskan pada wiring diagram dan alat atau sensor apa saja yang digunakan. Ini pada aplikasi Paging sudah membuat wiring diagram untuk proyek yang saya buat. Untuk pada kliennya, yang pertama di sini saya menggunakan satu buah ESP8266, satu buah sensor RFID, dan yang ketiga ada sensor peer dan satu buah servo untuk pada in atau masuk. Pada klien yang kedua di sini saya menggunakan satu buah ESP8266 dan satu buah servo untuk outnya atau keluar, dan dua buah sensor IR atau infrared, satu buah buzzer, dalam satu buah lampu LED dan satu buah LCD. Ini wiring diagram yang saya buat. Di sini sudah ada untuk pin-pinnya, untuk LCD, untuk SDA-nya ke pin D2, untuk SCL-nya ke D1, ground ke ground, dan VCC-nya ke VIN. Ini sudah ada untuk servo, untuk kabel oranye-nya ke D0, merahnya ke VIN, dan coklatnya ke ground. Servo outnya oranye ke D3, merahnya ke 3V3, coklat ke ground. Untuk IR outnya ke D5, VCC-nya ke 3V3, ground ke ground, dan ini ada sensor IR oranye ke D4, VCC ke 3V3, ground ke ground. Untuk LED-nya positif ke D6 dan negatifnya ke ground. Untuk buzzer tanda plusnya ke D8, negatif ke ground. Untuk sensor peer-nya, untuk kabel oranye ke D7, VCC-nya ke 3V3 dan ground ke ground. Ini wiring diagram yang saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada coding. Yang pertama di sini untuk coding pada klien. Klien itu untuk pada sensor RFID, satu buah servo dan sensor peer. Ini dia. Di sini sudah saya cantumkan untuk serialnya, sudah sensor peernya sudah juga. Selanjutnya saya akan ke servernya. Pada server di sini sama juga pada coding pertama. Untuk WiFi juga sudah. Ini untuk WiFi juga sudah, password. Untuk mencari tokennya juga pada aplikasi Thingsboard. Ini ID. Selanjutnya di sini ada untuk LCD-nya, untuk mengatur baris atas dan tulisan pada LCD sudah ada. Untuk LCD ini juga sudah ada, dan di sini juga untuk ininya sudah ada juga. Untuk buzzernya ini sudah ada buzzer. Ini sudah saya buat untuk pada servernya. Selanjutnya di sini akan dijelaskan cara kerja oleh teman saya, yaitu Putu Adiriana. Sekian dari saya. Kenalkan, nama saya Putu Adiriana dari kelas 6 ATO. Sekarang kami akan menjelaskan proyek kali ini, yaitu info otomatis RFID dan juga sensor. Pertama cara kerjanya itu, pertama kita masukkan, kita nyekel kartunya sesuai kartunya dia. Maka pintu akan terbuka. Setelah itu, setelah kita masuk, maka sensor RFID-nya akan menyeker.
sehingga akan terlihat berapa jumlah yang ada di dalam. Seperti yang di sini jumlahnya ada satu, berarti ada satu yang sudah masuk dan yang ada di dalam gedungnya satu. Jika keluar kita akan mengambil NMA ini yang satunya. Dan jika ada visitor di dalam maka lampu akan menyala. Menjelaskan sedikit zinc wiring diagramnya. Yang di sini pada line pertama, di sini ada satu buah sensor RFID, satu buah ESP, sensor PIR dan satu buah servo. Di sini untuk line pertamanya, untuk yang pada line kedua, ini ada untuk servernya ada satu buah sensor IR infrared, dan dua di sini ini untuk outnya, ini untuk in-nya. Dan saya juga menggunakan di sini satu buah lampu LED dan satu buah buzzer. Untuk yang di ininya ada satu buah servo untuk outnya. Dan jika kita menggunakan kode yang salah, jika bahasa berbunyi itu berarti masih ada visitor yang keluar tapi tidak masuk melalui pintu depan. Hal itu kita ketahui melalui sensor PIR yang ada di dalam ini. Jika ada orang yang keluar tapi dengan data yang masuk itu berbeda, maka sensor PIR akan membunyikan buzzer, sehingga kita bisa tahu ada penyusup yang keluar dari rumah ini. Mungkin bisa masuk dari jendela atau dari atap. Kita coba menggunakan EKTP yang salah. Tulisnya EKTP salah. Kita menggunakan kode yang lain yang kita pakai tadi. EKTP salah. Kendalanya apa? Jadi berarti jika kita memakai kartu yang lain, pintu tidak akan terbuka. Tapi jika kita memakai kartu yang tadi, pintu akan terbuka. Jadi kita tidak bisa masuk jika menggunakan kartu yang salah. Tapi jika ada orang, jika sensor IR-nya mendeteksi ada yang masuk, berarti itu bisa dibilang penyusup, dan dia akan terdata di web yang telah kita buat, yaitu pada Google Spread dan juga Teamboard. Saya lihat di Teamboard. Ini merupakan data Google Spread yang tadi dimasukkan. Seperti yang dilihat, ini merupakan input atau jumlah orang yang masuk, juga berisi tanggal dan juga waktu data ini masuk. Yang kedua ini merupakan output atau yang keluar dari gedung tersebut, dan yang dua ini merupakan jumlah orang yang masih ada di dalam gedung. Berarti tadi ada 21 orang yang masuk dan juga 19 orang yang keluar, dan masih tersisa 2 orang yang ada di dalam gedung.
Yang ini merupakan kode kartu yang kita gunakan. Ya, yang ID kartunya. Kemudian yang ini merupakan status lampu. Apakah itu mati atau hidup? Jika terdapat angka 1, berarti lampu itu hidup. Dan jika terdapat angka 0 seperti ini, berarti lampu tersebut mati. Dan untuk aplikasi Thingbot-nya, datanya sama seperti yang tadi, yaitu input atau orang yang masuk merupakan 21 orang, yang keluar 19 orang. Bisa lagi 2 orang pada ruangan. Sekarang kita coba masuk lagi, apakah datanya akan berubah. Nah, seperti yang dilihat, yang masuk jadi 25 orang, dan visitor atau orang yang masih di dalam gedung tersebut sudah menjadi 6, ya bertambah menjadi 6 orang. Jadi kita lihat di screen, ini masih belum berubah, tapi jika kita scan kartunya, scan kartu, kemudian masuk. Nah, datanya sudah berubah sama seperti yang ada di Thingbot tersebut, 25 19 6. Dan pada jam sekarang yaitu 11.33, 25 orang, 19 dan 6. Nah, ada waktu baru lagi. Dan ini merupakan kode yang tadi dipakai. Baik, sekian presentasi Project 7 dari kami dan demo alat yang kami demokan pada hari Senin. Yang dapat kami simpulkan yaitu mungkin ada sedikit kendala pada proyek yang kami buat, yaitu pada sensor peer mungkin tidak mau bekerja, atau pada mungkin ada kekurangan pada coding. Dan di sini dapat disimpulkan alat ini cukup rumit, dan sebaiknya pada alat ini kita gunakan satu buah servo lebih besar agar bisa kerja pada in out itu lebih efektif. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.